Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Ghazali Faldi. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Prodi Pendidikan Multimedia kelas 2A. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada tugas algoritma dan struktur data yang akan menjelaskan dari 15 source code dari masing-masing soal yang sudah disediakan. Di sini kita akan bahas per baris dari masing-masing sintaknya, mulai dari soal yang nomor pertama. Di sini di line yang pertama ada library include IOStream untuk input dan output standar. Terus di sini ada using namespace std biar nanti penggunaan cout dan cin itu nggak perlu nambahin sintaks std.2 dua kali. Nah, kita langsung lanjut aja ke line nomor 4. Di sini ada deklarasi fungsi dengan nama jumlah 3 dan tipe data kembaliannya itu ada integer dengan 3 buah parameter, yaitu parameter A, parameter B, parameter C dengan masing-masing tipe datanya itu integer juga. Nah, pada bagian body fungsinya ini di sini kita ada data kembalian yang berupa operasi di mana ketiga parameter tadi akan dijumlahkan, yaitu parameter A ditambah parameter B ditambah parameter C. Makanya di sini namanya jumlah 3, yang dimana keseluruhan fungsi ini akan menjumlahkan ketiga buah parameter atau ketiga buah nilai parameternya. Lanjut ke yang nomor 8. Ke baris ke-8. Di sini ada integer main, ada deklarasi fungsi utamanya. Terus di baris ke-9 ada sintaks cout yang menyatakan hasil titik 2, dan di sini ada dipanggil untuk si fungsi jumlah 3-nya. Nah, di sini ada argumennya untuk masing-masing parameter, yaitu 5, 7, dan 3. And line return 0 biar balik lagi ke line yang ke-0. Terus di baris ke-11 ada untuk rawal tutup 5 tambah 7, 12, 12 tambah 3, 15. Maka ini kalau misalkan kita compile, maka hasilnya harus 15. Hasilnya 15. Oke, mungkin itu untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke, di soal nomor 2 pada bagian baris 1 dan 2 kurang lebih sama seperti tadi ya. Ada header standar, include IOStream using namespace std. Mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih rinci lagi. Teman-teman juga mungkin udah pada ngerti ya. Terus kita lanjut ke fungsi isGenap. Di sini ada deklarasi fungsi isGenap dengan tipe data kembaliannya itu boolean. Ada parameter angka dengan tipe data integer. Nah, di pada bagian body-nya di line atau di baris yang kelima ini ada kembalian data yang berupa operasi angka dibagi 2, hasilnya itu harus 0, atau hasil modulus dari angka ini yang dibagi 2 itu nilainya harus 0. Nah, untuk keseluruhan fungsi isGenap ini berfungsi sebagai penentu apakah nilai parameter angka ini merupakan angka genap atau bukan. Nah, kita lanjut lagi ke fungsi utamanya di baris 8. Fungsi utama baris 9 di sini ada pernyataan terkait nilai x atau variabel x itu nilainya 8 dengan tipe data integer. Lalu di sini ada syntax if juga. Nah, pada bagian syntax if ini si fungsi isGenapnya dipanggil. Untuk parameter angkanya di sini ditulis x, di mana x ini nilainya 8. Apabila nilai 8 ini memenuhi kondisi atau operasi yang ada di fungsi isGenap ini, maka nilainya akan true. Apabila true, maka maka akan ada keluaran di baris ke-11, cout x adalah bilangan genap line, biar turun ke bawah. Nah, di sini nanti keluarannya kalau misalkan si nilai x-nya yang memenuhi syarat pada fungsi isGenap, maka ini akan dicetak di terminal. Namun apabila nilainya tidak memenuhi syarat alias false pada bagian fungsi isGenap ini, maka keluarannya akan berubah menjadi bilangan ini adalah ganjil di baris ke-13. Baris ke-14 ada return 0 biar balik lagi ke line yang ke-0 atau baris yang ke-0. Kita buktikan aja langsung, kita compile. Oke, 8 adalah bilangan genap karena 8 waktu dibagi 2 itu tidak ada hasil sisanya. 8 bagi 2 4, sisanya 0. 4 dibagi 2 sisanya 4 dibagi 2 2, sisa hasilnya 0, dan 2 dibagi 2 ya 1. Oke. Ini untuk soal yang kedua, coba kita buktikan lagi dengan bilangan ganjil.
kita close, kita compile. Harusnya bilangannya ganjil, karena ketika dibagi 2 ada sisanya. 3 adalah bilangan ganjil. Oke. Mungkin itu aja untuk soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga, baris ke-1 dan kedua kurang lebih sama juga ya. Karena ini seterusnya sampai soal yang nomor 5, baris ke-1 dan kedua akan sama terus, jadi kita langsung skip aja biar memaksimalkan waktu ya. Pada baris keempat di sini ada deklarasi fungsi faktorial dengan tipe data kembaliannya itu integer dan ada parameter n dengan tipe data integer juga. Nah, sebelum kita lanjut ke baris selanjutnya, kita lihat dulu keseluruhan si fungsi faktorial ini. Kita menemukan bahwa faktorial ini dipanggil lagi oleh si fungsinya. Jadi, buat fungsi ini dapat kita kategorikan sebagai fungsi rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri, yang akan terus diulang si fungsinya tuh sampai salah satu kondisinya terpenuhi. Kondisinya yang mana? Nah, ini kita balik lagi ke baris yang kelima. Di baris kelima di sini ada base case atau kondisi utamanya yang harus terpenuhi untuk lanjut lagi ke si langkah selanjutnya. Nah, di sini kita lihat if apabila n itu nilainya 0 atau n itu nilainya 1, maka nilai kembaliannya bernilai 1. Nah, ini untuk si base case-nya. Kita lanjut ke else. Namun, apabila si kondisi base case-nya itu tidak terpenuhi, maka akan ada data kembalian yang berupa operasi n dikali faktorial, dikali fungsi faktorial yang ini, dengan parameter n dikurang 1. Nah, ini coba kita analogikan terlebih dahulu sebelum masuk ke fungsi utamanya. Misalkan kita parameter n-nya itu nilainya itu 2 deh. Berarti apakah 2 itu nilainya 0 atau 2 itu nilainya 1? Bukan, 2 itu nilainya ya 2. Maka kita masuk ke yang else. 2 dikali fungsi faktorial dengan 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 itu kan 1. Ketika fungsi faktorialnya ini bernilai 1, kondisinya terpenuhi, maka akan berhenti di situ. Maka 2 dikali 1 ya 2. Nah, itu untuk analoginya. Kita langsung lanjut aja ke baris ke-11 di fungsi utamanya. Di baris ke-12 di sini ada cout yang menyatakan 5 faktorial. Berarti argumennya itu 5. Nah, di sini 5 ya. Di sini ada dimension si fungsi faktorialnya yang berarti nilainya 5. Nah, berarti seperti analogi yang sudah saya jelaskan tadi, apakah 5 memenuhi kondisi? Tidak. 5 dikali fungsi faktorial, 5 dikurang 1, 4. Apakah 4 memenuhi syarat? Tidak. Nah, begitu aja seterusnya sampai dapat nilai 1. Berarti kalau kita lakukan operasinya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Maka 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2, 120, 120 kali 1 ya nilainya 120. Coba kita buktikan. Keluarannya harusnya 5 faktorial sama dengan 120. Oke, ternyata di sini nilainya 120. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4, baris ke-1 dan kedua kurang lebih sama. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Kita langsung ke baris ke-4. Di sini ada deklarasi fungsi dengan nama max, tipe data kembalian integer. Nah, di sini ada 3 buah parameter juga. Ada parameter A, parameter B, parameter C dengan masing-masing tipe datanya integer juga. Nah, pada bagian body ini, pada baris kelima ada pernyataan variabel dengan nama terbesar, tipe data integer, nilainya itu berupa si parameter A. Nah, sesuai namanya di sini, untuk sebelum kita lanjut ke baris selanjutnya, di sini keseluruhan fungsi max ini merupakan sebuah fungsi yang akan menentukan kira-kira dari ketiga buah parameter ini tuh nilai yang paling besar tuh yang mana. Nah, untuk kita caranya bagaimana, kita lanjut lagi ke baris yang ke-6. Di sini ada kondisi atau sintaks if yang harus terpenuhi, di mana nilai parameter B lebih besar apabila lebih besar dari parameter terbesar atau parameter A, biar kita gampang ya. Maka nilai A-nya itu akan diganti dengan parameter B. Lalu kita lanjut lagi ke fungsi if, fungsi lagi. Kita lanjut ke sintak if selanjutnya.
yang menyatakan apabila parameter C itu lebih besar dari A, maka nilai A-nya itu akan diganti dengan parameter C. Namun jika keduanya tidak terpenuhi, maka ya akan balik lagi ke si baris yang kelima, di mana variabel terbesarnya itu nilainya tetap parameter A. Oke, kita lanjut ke baris yang ke-11. Di sini ada deklarasi fungsi utama. Baris ke-12 di sini ada cout, bilangan terbesar adalah max. Nah, di sini dipanggil untuk si fungsi max-nya, dan di sini ada 3 buah argumen yang menentukan nilai dari parameternya di atas tadi. Ada 12, 17, dan 15. Nah, secara fungsi max ini bisa kita lihat dulu. Di sini variabel terbesar nilainya 12. Lalu kita masuk ke kondisi yang ini. Apakah B, yaitu 7, nilainya lebih besar dari 12? Nilainya tidak lebih besar dari 12. Karena 7 itu kan gak lebih besar dari 12 nih. Berarti makanya kondisi ini tidak terpenuhi. Lanjut lagi ke kondisi selanjutnya. Dimana apabila C itu 15. Apakah 15 lebih besar dari nilai A? 15 itu lebih besar dari 12, maka nilainya akan diganti dengan nilai yang 15. Di sini baris selanjutnya ada 13, return 0, biar balik lagi ke baris ke 0. Oke, kita buktikan aja apakah nilai keluarannya itu 15. Nah, bilangan terbesarnya adalah 15. Berarti sudah terbukti ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 5. Nah, di soal nomor 5, pada baris 1 dan kedua sama juga ya, header standar, tidak perlu saya jelaskan saya rasa. Kita lanjut aja ke yang baris keempat. Nah, di sini ada deklarasi fungsi dengan nama iskabisat dengan data kembalian, tipe datanya itu boolean. Lalu ada parameter tahun dengan tipe data integer. Nah, secara keseluruhan si fungsi iskabisat ini merupakan sebuah fungsi yang akan menentukan apakah nanti si nilai parameternya itu termasuk ke dalam taut kabisat atau bukan. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita lihat di body fungsinya itu ada kembalian yang menyatakan di sini ada 2 buah kondisi. 2 buah kondisi ini merupakan sebuah syarat yang nanti akan menentukan apakah nilai parameter tahun ini memenuhi syarat atau tidak. Nah, kita bisa lihat dulu di baris yang kelima. Di sini ada tahun modulus 4. Berarti apabila tahun ini dibagi 4, maka nilainya itu harus 0. Dan ketika tahun ini dibagi 100, maka hasil sisa baginya itu tidak boleh berupa 0. Karena di sini ada tanda inverse ya. Jadi tidak boleh bernilai 0. Nah, di sini juga ada tanda OR yang berarti di sini ada 2 kondisi yang untuk bersifat true, untuk dianggap true, hanya salah satunya saja yang perlu terpenuhi, bukan dua-duanya. Nah, berbeda dengan ini ya, ini tanda N, berarti kedua ini harus terpenuhi. Lalu di sini ada kondisi yang selanjutnya, di mana tahun ketika dibagi 400, sisa hasil baginya itu harus 0. Makanya di sini ada tanda baca modulus 400 sama dengan 0. Oke, lanjut. Di sini ada kurawal ya, tidak perlu saya jelaskan karena ini buat tutup, ini buka, ini buat tutup. Baris ke-8 ada deklarasi fungsi utama. Di baris ke-9 di sini ada variabel T. Sebentar saya ganti dulu, di soal itu 2024 bukan 2025 ya. Di sini ada variabel T dengan tipe data integer, nilainya itu 2024. Nah, di sini ada sintak if. Apabila fungsi iskabisat ini nilainya T, maka cout T adalah tahun kabisat apabila si nilai T ini memenuhi syarat atau bersifat true sesuai pada kondisi di fungsi iskabisat ini. Namun apabila si ini tuh dianggap false atau tidak memenuhi syarat, maka akan ada keluaran di else-nya ini baris ke-12 dan ke-13. Cout T bukan tahun kabisat, berarti si nilai T ini tuh tidak memenuhi syarat dan akan di output kan kalau si nilai T ini bukan termasuk tahun kabisat. Ada sintak N lain biar turun ke bawah dan ada return 0 lagi biar balik lagi ke baris ke 0. Kita langsung buktikan aja.
Nah, di sini 2024 adalah tahun kabisat. Coba kita buktikan lagi dengan tahun yang lain. Coba kita ganti jadi 1999 deh. Untuk latihan. Di sini harusnya si nilai parameternya itu bukan termasuk ke dalam tahun kabisat. Karena 1999 ketika dibagi 4 itu ada hasil sisanya. Oke, benar ya di sini. 1999 bukan tahun kabisat. Oke, itu dia pembahasan dari masing-masing sintak per baris dari kelima soal yang sudah sediakan. Mungkin saya cukupkan saja untuk video tugasnya sampai detik ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah simak video ini sampai habis. Kita jumpa lagi di video tugas selanjutnya. Keep respect and happy coding. Bye-bye.